Informasi berikutnya, pemirsa dan Ustadz, ini di kasus berikut ini ada aparat Polres Brebes, Jawa Tengah yang menggerebek sebuah rumah yang dijadikan tempat memproduksi pestisida palsu. Jadi selain 3 tersangka yang ditangkap, polisi juga mengamankan ribuan botol pestisida palsu dari berbagai jenis merek. Kita simak informasinya. Penggerebekan dilakukan polisi di sebuah rumah milik Saifuddin, warga desa Banjarharjo, Kabupaten Brebes. Di tempat ini petugas menemukan berbagai bahan kimia yang diduga digunakan pria berusia 70 tahun tersebut untuk membuat pestisida palsu. Tersangka mengaku belajar membuat pestisida palsu dari pengalamannya sebagai petani. Ia mencampurkan pestisida asli dengan bahan kimia lain lalu dipasarkan ke para petani di wilayah Brebes dengan harga per botolnya Rp75.000. 2 pengedar pestisida palsu buatan Saifuddin juga ditetapkan sebagai tersangka. Kasus ini terungkap berkat laporan seorang petani yang rusak tanamannya usai memakai pestisida buatan tersangka. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Brebes mengapresiasi pihak kepolisian yang segera bergerak mengungkap tindak pemalsuan tersebut. Tentunya tanahnya ini akan mengandung zat-zat kimia yang bisa merusak harga tanah, kemudian juga berpengaruh pada produksi. Produksinya selain turun secara kualitas, juga secara kuantitas. Sejumlah barang bukti yang disita antara lain cairan kimia, ratusan botol bekas pestisida berbagai merek, dan produk pestisida palsu siap edar. Kini para tersangka terancam kurungan 7 tahun penjara atas perbuatan mereka. Sugiartono melaporkan dari Brebes, Jawa Tengah. Astagfirullahaladzim, pada akhirnya mereka juga lah yang menerima ganjaran atas perbuatan sendiri ya, Ustaz ya. Jadi ini saya ingin bertanya kepada Ustaz, ini kan praktik penipuan yang jelas-jelas tidak dibenarkan dalam Islam dan juga tentunya merugikan para petani yang mencari rezeki di situ, Ustaz. Saya ingin tahu pandangan Ustaz tentang hal ini. Ya, Mas Dani, tindakan memalsu, memanipulasi dan sebagainya merupakan tindakan yang merugikan banyak pihak. Bahkan ini dikaitkan pestisida dengan hasil tanaman yang tentu tidak hanya merusak tanaman, tapi nanti alam ini akan dirusak karena tindakan yang ceroboh dari mereka yang memalsu. Tentu ada takaran, tentu ada ukuran, dan itu disesuaikan dengan mereka yang pakar di bidang pertanian. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam siapapun yang melakukan tindakan pemalsuan dalam berbagai bentuk, termasuk dalam pestisida palsu ini, diancam dengan neraka wailul lil mutaffifin. Konteks ayat bicara tentang perdagangan. Tetapi perkembangan yang terjadi adalah bahwa pemalsuan bisa terjadi di berbagai bidang. Ada kosmetika palsu, ini pestisida palsu, mungkin ada obat-obatan palsu, ada makanan palsu yang notabene membahayakan bahkan bisa mengancam kerugian. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memang amat sangat memberikan perhatian besar terhadap pemalsuan. Saat beliau datang ke Madinah, ke pasar Madinah, maka yang beliau pastikan adalah bahwa seluruh yang diperjualkan adalah yang asli, yang sesuai dengan takaran yang ada. Maka ketika ada seorang penjual korma, dia menyimpan yang palsu itu di bawah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui dan kemudian tangannya melihat ke bawah dan ternyata di bawah semuanya adalah palsu. Sudah tidak layak dikonsumsi, sudah tidak bagus dan bisa mengancam kesehatan manusia. Demikian tuntunan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ancaman Allah Subhanahu Wa Taala bahwa tindakan pemalsuan, tindakan manipulasi berbagai hal yang merugikan banyak pihak adalah dilarang dan dosanya amat sangat besar. Tidak hanya dosa terhadap orang lain, tapi ini termasuk merusak alam sehingga nanti mungkin hasil panen dari petani kita tidak memuaskan dan akhirnya kita dirugikan, tidak dapat memenuhi kebutuhan kita dengan sebaik-baiknya. Ya Ustaz, satu lagi Ustaz, saya ingin bertanya, seandainya kita sebagai umat muslim ternyata sadar akhirnya kita menjadi korban penipuan, bagaimana cara kita menyikapinya agar bisa tetap melanjutkan hidup dengan bayang-bayang sudah menjadi korban penipuan ini, Ustaz? Ya, bagaimanapun seseorang ketika menjadi korban, ia pertama kali menyampaikan kepada pihak yang berwenang. Tidak boleh main hakim sendiri. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan untuk kita banyak melakukan introspeksi atas kesalahan.
Ketika kita menjadi korban kan berarti mungkin kita kurang hati-hati. Mungkin kita tergiur juga dengan harga yang murah. Maka kita introspeksi, ya Allah kemarin aku tergiur, harga murah. Ini adalah tindakan yang ceroboh, tindakan yang tidak hati-hati. Untuk itu, ke depan saya akan lebih berhati-hati. Ketika ia mengatakan itu, berarti ia sudah berusaha untuk jauh lebih baik di masa yang akan datang. Padahal kata Rasul, seorang beriman itu, jika hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka dia adalah beruntung. Bagaimana hari esoknya, hari berikutnya harus lebih baik dari hari ini dan hari-hari sebelumnya, insya Allah. Ya, baik. Jadi intinya introspeksi diri ya, Ustaz ya. Jadi selain daripada kita selalu terbayang-bayang dan menyalahkan orang lain, sebaiknya kita kembali ke diri kita dulu untuk mengetahui apakah kesalahan diri kita, baru kita introspeksi diri.